Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, pada hari Selasa tanggal 7 Juli ini Pak Samsul akan membuat video kelanjutan daripada bab 6 yang kemarin tentang manusia yang baik. Kali ini Pak Samsul akan menyampaikan dalam rangka mempelajari mutu moral, kualitas perbuatan manusia. Intinya pada hari ini Pak Samsul akan menyampaikan bahwa perbuatan manusia itu dipelajari secara luas. Jadi manusia yang berkualitas. Nah, ketika kita berbicara tentang manusia yang berkualitas, maka sebelumnya kita sampaikan bahwasanya dalam perbuatan manusia atau manusia bersosial itu ada 3 perbuatan yang harus diperhatikan ketika kita bersosial di masyarakat. Yang pertama adalah adanya perbuatan yang diwajibkan seperti biasa, kemudian adanya perbuatan yang dilarang, dan yang ketiga perbuatan yang tidak dilarang juga tidak diizinkan. Maka ini landasannya kita sebelum kita menyampaikan manusia yang berkualitas, moral yang berkualitas. Nah, kalau kita berbicara tentang aturan, maka seperti tempo-tempo hari bahwa manusia itu punya kewajiban melakukan perbuatan yang benar. Kita harus mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Jadi menghormati privasi orang lain secara utuh. Jadi kita sebagai manusia hidup di tengah-tengah masyarakat, kita harus bisa menjaga tingkah laku kita dan menghormati privasi orang secara utuh. Kemudian yang kedua, kita juga tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang. Berbohong, kemudian mengingkari janji, dan seterusnya. Ketika kita melakukan perbuatan yang seperti itu, menyakiti orang lain, menghina orang lain, dan lain sebagainya, termasuk melanggar privasi orang lain, maka kita disebut perbuatan yang tidak bermoral. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan yang baik, maka kita disebut perbuatan yang baik, maka kita adalah perbuatan yang sangat bermoral. Jadi lawan katanya tidak bermoral adalah bermoral. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa perbuatan itu ada yang tidak diizinkan juga tidak dilarang. Jadi kalau dalam hukum Islam itu mubah. Jadi kalau kita mempelajari karangan-karangan dari Inggris, yaitu J.O. Orson, itu menyampaikan bahwa ada 3 yang saya sampaikan tadi. Tetapi dalam Islam juga ada, jadi ada yang disebut wajib, ada yang disebut haram, dan ada yang disebut mubah. Nah, kali ini hanya kita batasi aturan yang harus dilakukan, kemudian perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang tidak dilarang juga tidak diizinkan. Nah, bahwa kalau kita hanya mempelajari soal moralitas, ya, itu sangat sempit. Tadi saya sampaikan bahwa moral itu ada yang lebih berkualitas, jadi mencapai perbuatan yang melampaui kewajiban. Jadi ada sebuah perbuatan yang istilahnya itu perbuatan yang luar biasa dilakukan oleh manusia,
yang kita sebut dengan perbuatan supererogatoris. Supererogatoris ini perbuatan yang dilakukan orang yang luar biasa baik dan jarang dilakukan oleh seseorang. Jadi kewajiban yang jarang dilakukan seseorang. Nah, kalau ada orang yang mempunyai perbuatan yang sangat mulia, ya, yang sangat mulia di atas kewajiban rata-rata manusia biasa, maka disebut kudus, ya, disebut kudus, atau juga ada yang disebut dengan pahlawan. Nah, kemudian kudus itu apa dan pahlawan itu apa? Coba kita nanti mencoba untuk mengulas sedikit tentang apa itu kudus. Kudus dalam filsus atau filsafat Inggris, J.O. Arson, dalam konteks agama itu termasuk juga etis juga. Artinya kudus ini memang dalam konteks agama termasuk di dalam konteks hubungan masyarakat, secara ilmiah juga disebutkan itu termasuk etis, tidak hanya semata-mata religius. Kemudian ketika kita berbicara pahlawan, maka pahlawan ini adalah dinilai dari perbuatan manusia yang membutuhkan keberanian, keahlian, bukan semata kewajiban, tetapi ini adalah keberanian. Nah, coba kita akan mengulas tentang apa itu kudus dan apa itu pahlawan dan korelasinya keduanya. Kata kudus itu adalah di mana manusia, ya, manusia, kewajiban manusia, di kewajiban manusia kebanyakan orang tidak akan melakukan kewajiban itu karena terbawa keinginan pribadi. Misalkan ya, ketika kita menjadi orang mempunyai sebuah jabatan atau punya kesempatan, ya, jabatan, maka walaupun kita itu punya kesempatan banyak, tergiur, ya, punya kesempatan banyak dalam perbuatan korupsi, maka ketika kita bisa menghindari keinginan itu dan kita tidak melakukan korupsi, walaupun ada kesempatan, maka mereka termasuk golongan orang yang kudus. Karena kudus ini merupakan perbuatan yang diantaranya adalah korupsi. Jadi orang yang baik dan jarang ketika kamu melihat misalkan ada uang di jalan, ada orang jatuh uangnya orang jatuh di jalan misalkan, maka kamu bisa menyampaikan pada yang punya bahwa ini uang saudara. Jadi ujian ini berat. Ya, kalau kita temukan kan tidak ada orang, kita ambil juga nggak ada yang tahu. Tetapi ketika kita bisa menghindari tergiur daripada kepentingan diri sendiri karena itu ada milik orang, maka itu disebut kudus. Sejalan itu, ya, dan kita juga ada yang disebut pahlawan, di mana pahlawan ini juga sama, kebanyakan orang tidak akan melakukan karena ini terpengaruh oleh teror. Ini ada pengaruh dengan nyawa, ketakutan dan sebagainya. Jadi dalam hidupnya dipertaruhkan nyawanya untuk perbuatan yang sangat mulia, termasuk di dalamnya adalah perbuatan membela negara atau berprajurit berperang. Mereka tidak akan takut, ya, walaupun mereka tahu dia akan mati karena menghadapi situasi yang genting, maka itulah disebut pahlawan. Nah, kalau dalam Islam ada disebut jihad. Nah, pada saat sekarang juga kalau kita berpikir secara sempit, ya, pahlawan itu memang pada umumnya adalah seorang prajurit membela negara. Nah, membela negara dalam mempertahankan kedaulatan rakyat. Tetapi sekarang itu setelah adanya pandemi, ya, COVID-19, sekarang seorang dokter, seorang perawat, seorang petugas rumah sakit, mereka punya resiko sangat luar biasa nyawanya karena pandemi. Mereka juga seorang pahlawan
Karena demi menyelamatkan orang banyak mereka resiko. Padahal seorang dokter luar biasa, dia punya keahlian memang untuk menolong orang. Tetapi karena ada pandemi mereka harus diwajibkan walaupun dengan resiko apapun, walaupun dengan resiko nyawanya, maka dokter tersebut juga menolong orang yang kena pandemi COVID-19. Ini juga pahlawan. Karena apa? Dia bisa mengalahkan ketakutan pada dirinya walaupun mereka akan punya resiko tinggi. Jadi korelasinya orang kudus itu menentang dirinya tidak tergiur dari godaan walaupun kesempatan banyak, ya, walaupun kesempatan banyak. Kemudian kalau disebut pahlawan adalah menentang dirinya dari rasa takut, walau secara alamiah bisa mempertahankan hidupnya bila mau menghindar. Jadi saya kira itu perkuliahan hari ini, mudah-mudahan secara singkat adik-adik memahami apa yang saya sampaikan, dan walaupun dengan sesingkat ini, tetapi kalau kalian mau memperhatikan video saya, paling tidak ini bisa berkembang untuk memberikan memori kamu dan pengetahuan kamu secara luas untuk bekal kamu nanti. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.